Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murang Darmawan dari kelas 3C. Saya akan mereview kembali hukum pidana dalam lanjutan pertemuan kedua, bab 2, penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan bisa disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, participation, dan lain-lain. Nah, pengaturan penyertaan yang pertama secara umum di dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Yang kedua secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Nah, pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindakan pidana terhadap lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Ada juga bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada jihad flagen atau flagger, bisa disebut yang melakukan. Yang keduanya ada jihad dan flagen atau yang menyuruh melakukan. Jihad medeflagen atau yang turut serta melakukan. Ada juga jihad withlocking yang membujuk atau menggerakkan. Ada yang terakhir jihad medeflaget atau yang membantu melakukan. Nah, selanjutnya ada penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Nah, golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Nah, yang selanjutnya menurut doktrin atau dari pakar-pakar hukum, menurut Strategic Formen Vandal Naming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Ada juga yang mengemukakan oleh Standing Formen Vandal Naming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Nah, bentuk 1 maksudnya bentuk 1 itu ada flagger dan dagger, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau pelakunya 1, atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ada di dalam pasal 55 KUHP. Dan yang keduanya pandangan yang sempit, restriktif. Pelakunya adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Nah, kalau misalkan bentuk 2 ada downflagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downflaggen mempunyai ciri yang pertama ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung
atau manus ministra dan auctor materialis, dan pelaku tidak langsung manus domina atau auctor intellectualis. Nah, yang kedua ada dalam Downflagen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.